Di mana Tuhan ketika kita mengalami penderitaan? Satu soalan yang sangat populer. Saudara-saudari, bagaimana jawaban Anda bila ditanyakan soalan seperti ini? Di mana Tuhan? Bersama-sama dengan saya sekali lagi dalam program Alkitab Menjawab, yang kita akan bahas topik yang saya sudah sebutkan sebentar tadi, di mana Tuhan ketika kita menderita. Sebelum kita lanjut, mari kita tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa. Terima kasih Tuhan sudah mempertemukan kembali kami di tempat ini melalui program Alkitab Menjawab. Biarlah Tuhan berbicara sesuai dengan kehendak Tuhan dengan menggunakan hamba, sehingga itu menjadi kemuliaan kepada Tuhan dan menjadi berkat kepada kami semua yang mendengar. Kau berkati para penonton sehingga mereka juga dikuatkan dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, ini adalah satu pertanyaan yang sangat populer karena setiap orang mengalami penderitaan. Kita lihat bencana banyak menghantam, melanda negara-negara. Suara tangisan, kesusahan muncul di mana-mana. Dan ketika ini COVID-19 membawa penderitaan yang banyak kepada orang, bahkan membuatkan orang tertekan. Bencana ini datang kepada orang yang kaya, miskin, kepada orang yang berpendidikan ataupun tidak bersekolah. Dia tidak memilih siapa kamu. Ia menimpa ataupun datang kepada siapa sahaja tanpa pandang bulu, tidak kira laki-laki, perempuan, anak kecil ataupun bagaimana. Bahkan dia memisahkan suami dan istri juga. Lihat, begitu menyedihkan. Dia memecah belahkan keluarga. Ini membuatkan banyak orang menangis, menderita, dan tertekan. Manusia hidup tanpa ketidakpastian. Bila ini semua akan berakhir. Nah, banyak yang dilakukan untuk mengawal, bahkan membersihkan, terutamanya sekarang COVID-19. Mereka lakukan banyak hal untuk membersihkan COVID daripada setiap tempat, kota, negara, namun masih gagal. Bahkan dokter juga, tenaga kesehatan, bahkan pemimpin negara seolah-olah mau putus asa dalam menangani situasi ini. Pertanyaannya, bagaimana dengan saya, saudara-saudari, yang adalah anak-anak Tuhan dalam situasi sukar ini? Kitab Mazmur 23 ayat 4 berkata, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku." Ayat ini sangat menarik. Ayat ini berada dalam sebuah lagu yang digubah oleh siapa? Daud. Nah, ketika itu dia bekerja sebagai seorang gembala. Ayat 1 hingga 3 berisi pujian Daud kepada Tuhan yang selalu menjadi gembala yang setia dan penuh kasih untuk memperhatikan diri Daud sebagai domba. Namun di ayat yang keempat, Daud mengatakan bahwa kadang gembala harus membawa dombanya melewati tempat yang sulit dan bahaya. Tempat itu disebut sebagai lembah kekelaman, yang dalam terjemahan lain disebut lembah bayang-bayang maut. Menakutkan. Hal itu dilakukan bukannya supaya domba itu menderita, tetapi gembala berusaha memimpin mereka untuk tiba di tempat yang penuh dengan makanan di saat makanan berkurangan, bahkan tidak tersedia di tempat yang biasanya mereka dapat nikmati. Di dalam bahasa Ibrani, lembah kekelaman disebut sebagai salmawet, yang membawa maksud bayang-bayang gelap, kegelapan, keadaan yang gelap, yang berhubung dengan kesuraman, bahaya,
bencana dan firasat yang tidak baik. Ada 3 pelajaran yang penting yang saya ingin kongsi yang diambil daripada Mazmur 23 ayat 4 untuk soalan kita hari ini. Di mana Tuhan? Yang pertama, belajarlah untuk menerima kenyataan akan adanya lembah kekelaman dalam hidup ini. Lihat, jangan fokus kepada lembah kekelaman itu saudara-saudari, tetapi fokuslah kepada gembala. Lembah kekelaman akan mengingatkan Anda, mengingatkan kita akan kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Belajarlah untuk menerima kenyataan akan adanya lembah kekelaman dalam kehidupan kita. Di dalam hidup ini akan ada pengalaman lembah kekelaman di dalam setiap orang. Hari ketika matahari tidak bersinar terang, ketika hal-hal yang nampak suram, sedih datang menimpa kita. Umat Allah seharusnya tidak terkejut dengan hal ini. Kenapa? Dalam 2 Timotius 3 ayat 1, Rasul Paulus berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Dia sudah memberitahu awal-awal kepada kita. Hal ini membuka pikiran kita bahwa sebagai anak-anak yang hidup di dalam zaman menjelang kedatangan Yesus, kita akan menghadapi masa-masa yang sulit, yang susah. Bahkan Yesus pernah berkata dalam Yohanes 16 ayat yang ke-33, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Amin. Kekuatan kita dalam situasi sulit hanya dalam Yesus. Selama kita tinggal dalam dunia berdosa, kita harus menerima kenyataan bahwa penderitaan dan kesusahan sangat dekat dengan kehidupan kita. Jangan kita terlalu mengasihani diri dengan mengatakan, mengapa saya harus merasakan begitu banyak penderitaan? Semua orang bahagia, tetapi saya harus melalui kehidupan yang sulit. Saudara-saudari, yang kedua, fokus pada gembala dan jangan fokus kepada lembah kekelaman. Apa yang Anda akan lihat dari lembah kekelaman? Tiada, hanya hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang mengecewakan, menyakitkan. Tidak ada pengharapan, hanya ada penderitaan, kesedihan. Kesedihan dan semua hal-hal negatif, itulah yang kita nampak dalam lembah kekelaman. Itu sebabnya jangan fokus kepada hal itu, tetapi fokuslah kepada Sang Gembala yang berjalan dengan kita. Amin. Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Nah, kalau dalam bahasa aslinya diterjemahkan seperti ini, sekalipun aku berjalan melalui lembah kekelaman. Kita tidak akan tinggal selamanya dalam lembah itu, lembah kekelaman. Melainkan kita hanya melalui lembah itu untuk sementara. Lembah kekelaman, ingat ini, lembah kekelaman bukan tujuan akhir. Namun itu hanyalah jalan yang kita lalui sebelum tiba di tempat yang penuh dengan makanan yang berlimpah-limpah. Daud berkata, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Maksud dari kalimat ini, Daud tidak takut melewati lembah kekelaman karena dia tahu Tuhan, Sang Gembala kehidupannya, berjalan di hadapan. Dan di samping, di belakang, bahkan matanya selalu mengawasi Daud ketika Daud melewati lembah kekelaman. Dalam hidup ini kita diizinkan melewati masa-masa sulit, juga pergumulan. Bukan sebab Tuhan sengaja mau buat kita susah, bukan. Tapi untuk melatih ketergantungan kita kepada Dia.
Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus 4 ayat 17 hingga 18. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Saudara-saudari, yang ketiga adalah lembah kekelaman akan membuatkan kita ingat pada kasih Allah. Nah, gada dan tongkat adalah dua alat yang selalu dibawa oleh Daud ketika dia bawa domba-domba dia melewati lembah kekelaman. Tongkat ini berbentuk melengkung, di bahagian pangkalnya seperti payung punya handle, agar dapat mengait badan atau leher domba yang terpesok, terjatuh di lubang ataupun di jurang, atau untuk menghitung jumlah berapa domba-domba dia yang tinggal. Tongkat berfungsi untuk menepuk-nepuk tubuh domba ketika domba mulai berjalan melencong ataupun keluar dari kawanan. Nah, pada ayat ini tongkat berfungsi untuk menghibur, bukan menghukum. Tongkat adalah jaminan yang Tuhan berikan kepada anaknya melalui rohnya, bahwa dia menganggapnya sebagai miliknya. Gada pula terbuat daripada akar pohon yang panjang dia tidak melebihi dalam 40 hingga 50 cm. Ini adalah senjata yang kuat untuk melawan hewan-hewan buas yang hendak makan ataupun menyerang domba-domba ketika itu. Gada adalah lambang dukungan bagi yang lemah. Nah, dua alat ini tidak pernah dilupakan oleh Daud, tidak pernah Daud tinggalkan saat mengembalakan domba. Tongkat hanya digunakan untuk domba, sedangkan gada digunakan untuk melawan singa, beruang, serigala, ataupun mungkin kalau ada perompak yang hendak merebut domba. Nah, Daud disebut membawa alat-alat itu saat melawan Goliat, yang mana lambang dari kekuatan iblis Goliat itu dapat kita lihat dalam 1 Samuel 17 ayat 40. Keduanya adalah merupakan penopang ataupun support kepada anak-anak Tuhan, dan ia adalah pertahanan untuk melawan iblis dan kuasa kegelapan. Dia selalu ada dengan kita di setiap aspek kehidupan. Jadi saudara-saudari, ketika kita berjalan dalam lembah kekelaman, ingatlah Tuhan ada dengan kita. Bahkan dia menggendong kita melalui semua kesulitan dalam pergumulan hidup kita. Yesaya 41 ayat 10 berkata, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Ibrani 13 ayat 5 berkata, "Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Dua janji ini saya percaya menguatkan kita untuk melalui lembah bayang-bayang maut yang selalu mengintai kita. Sebagai kesimpulan untuk soalan ini, lembah kekelaman adalah hal yang akan dihadapi oleh setiap umat Tuhan di dunia ini. Oleh itu, jangan bersungut-sungut, jangan terlalu mengasihani diri. Hadaplah semua itu dengan keberanian. Ingat, jangan fokus kepada lembah kekelaman, tetapi ubahlah fokus kita kepada gembala, yaitu Tuhan yang akan menolong kita
melalui semua pergumulan hidup. Yesus tidak pernah meninggalkan kamu dan saya. Engkau memang tidak terlihat ataupun melihatnya, namun Tuhan selalu hadir dan mengerti semua kesusahan yang kita alami. Jadi saudara-saudari, di mana Tuhan saat kita di dalam penderitaan, Dia bersama-sama dengan kita. Dia memikul kita, bahkan Dia yang menggendong kita. Lembah kekelaman bukanlah kita punya destinasi terakhir. Kita hanya akan melalui penderitaan itu. Teruskan perjalanan, jangan give up, jangan meninggalkan Tuhan, tetapi teruslah menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber guide di dalam kehidupan kita setiap masa. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena Engkau sudah menjadi guide bagi kami. Bahkan Engkau mendukung kami di dalam setiap penderitaan kami. Kami mengerti saat ini, pada waktu penderitaan yang kami alami, Tuhan hadir sebenarnya. Dan Tuhan ada di sebelah kami, di belakang kami, dan di depan kami. Bahkan Engkau melihat kami. Terima kasih karena Tuhan begitu baik terhadap kami, dan terima kasih untuk kasih karunia Tuhan kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kalau saudara-saudari mempunyai soalan, jangan lupa dan jangan segan untuk ajukan ataupun hantar soalan itu di laman hopetv.asia, ataupun saudara-saudari boleh menghantar di laman Facebook kami di Hope Channel Asia Tenggara. Tuhan memberkati kita semua.